Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa pada hari ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu tetap setia di dalam Tuhan dan semakin bersemangat untuk mendoakan dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan kesaksian para Muslim yang luar biasa, di mana para Muslim ini sering menyanyikan atau suka menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan ada berbagai macam alasan kenapa mereka menyukai nyanyian lagu rohani Kristen. Ada yang karena liriknya itu sangat menginspirasi. Ada yang mengatakan liriknya itu membuat hatinya berubah, membuat jiwanya terangkat, jiwanya merasa dihiburkan, dikuatkan. Ada yang berkata bahwa nyanyian rohani itu memberikan semangat, tetapi ada juga yang berkata nyanyian rohani itu memberikan nasihat. Nah, kita melihat ada artis cakrakan yang suka menyanyikan lagu-lagu gospel, ya. Dan yang terakhir ada seorang artis di TikTok suka menyanyikan lagu rohani yang bernama Zela, dan akhirnya memang beliau menjadi murtadin, telah dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Bagaimana kesaksian mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya Muslim, saya selalu dengerin lagu gospel. Oke, lagu gospel. Gospel. Oke. Jadi pagi-pagi saya dengerin lagu gospel. Oke. Ada lagu favorit kan? Ada. Saya kalau pagi saya dengerin lagu Yolanda Adams. Oke. Judulnya I'm Gonna Be Ready. Oke. Kalau udah ke siang, kalau lagi ini macet, Kirk Franklin for sure. Oh wow. Saya sangat suka itu. Jadi dan saya sangat suka gospel, itu sangat uplifting. Iya. Salah satu hal yang saya lakukan pertama ketika saya sedih, saya dengerin lagu gospel. Wow. Dikasih duit paling gede berapa sama orang yang lewat-lewat gitu? Gocengan, cebanan, udah Dapat sehari 300. dapat. Apalagi kalau nyanyi lagu rohani. Iya, orang Kristen baik-baik, Bang, bener dah. Oh, lagu rohani Kristen. Ya. Oh jadi, nah lu tau dari mana kalau yang ini kayaknya orang-orang Kristen nih yang di bis gitu? Biasanya kelihatan. Oh, Karena pakai kalung salib mungkin. Iya kan? itu kelihatan banget ya, Iya, jadi tahu. kelihatan Iya, betul. banget. Iya. Oh jadi lagu Kristen. Iya, lagu rohani tuh pasti duitnya lebih banyak daripada nyanyi lagu punk. Lagu punk pasti Iya, kalau lagu punk ya harus anak punk yang nonton ya. Gitu. Ya, kalau lagu gue nih gitu. Simakin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Ada satu sangatku
yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Tak pernah kecewa ikut Tuhan Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semuanya. Tak pernah kecewa, selalu bahagia. Tak pernah kecewa, selama-lamanya. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan diberkati. Aku bakal jawabin Q&A. Ini kayaknya ragu rohani deh. Dulu aku gak ngerti ragu rohani itu seperti apa. Kalau kamu percaya Yesus, kamu harus siap pikul sawitnya gitu. Jadi aku jangan murtad dong. Males gue temenan sama lu kok. Gak apa-apa deh aku dibenci sama manusia. Yang penting aku gak dibenci sama Tuhan Yesus. Jauh lebih baik. Jadi pengikut Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Tapi saya gak taat. Nggak ada jaminan surga juga buat saya, gitu sih. Tapi doain yang terbaik aja ya. Semoga kamu kuat dalam keimanan kamu. Bakal murtad ini. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Terlalu kasar sih sebenarnya kalau disebut murtad, tapi memang sudah dari sananya kalau orang Islam keluar dari agama Islam itu memang disebut murtad, jadi nggak bisa disalahin. Tapi ini yang nggak murtad juga belum tentu masuk surga. Dan sekali lagi urusan agama, kepercayaan, keimanan itu urusan pribadi, nggak bisa dipaksain. Kamu maunya saya tetap dalam Islam misalnya nih, tapi saya nggak taat, nggak ada jaminan surga juga buat saya. Itu sih. Tapi doain yang terbaik aja ya. Semoga kamu kuat dalam keimanan kamu. Bener sih. Jadi aku suka dengan lagu rohani itu karena memang jujur lirik per liriknya itu memang masuk ke pikiran aku, bisa aku cerna dengan baik, bisa aku terima. Dan kayak apa ya? Kayak dapat nasihat aja dari setiap liriknya itu. Ketika aku ada masalah, ketika aku sedih, ketika aku
mungkin marah. Pokoknya ketika aku menghadapi segala sesuatu dalam hidup aku, nggak tahu kenapa tuh kayak ada connect aja gitu sama satu lagu yang oke, gue lagi ngerasain ini ya. Terus di setiap lagunya itu kan ada nasihat gitu. Jadi bikin aku tenang gitu. Aku jadi nggak ngerasa sendiri. Aku jadi ngerasa lebih percaya diri, nggak panikan, nggak khawatir dengan suatu hal apapun yang bakal aku hadapin ke depan. Jadi aku kayak udah tenang aja, Tuhan bareng lo gitu. Aku video aku yang barusan, aku sampai mau kasih lihat juga kalau itu video udah lama aku tag dan sekarang kondisi kamar aku kayak gini ya, karena aku udah mau pindahan. Jadi aku mau cerita sedikit gimana aku bisa sampai nangis denger lagu-lagu rohani. Dulu aku pernah dalam posisi yang kayak bener-bener gak ngerti harus gimana, harus ngapain, karena aku punya problem yang besar. Terus hari per harinya aku cuman mencoba cari ketenangan sih. Gimana ya biar gak terlalu pusing, gimana ya biar bisa ngadepin semuanya, gimana ya biar aku gak ketakutan. Sampai emang aku kan tiap pagi itu suka setel musik dari YouTube sambil aku beres-beres kamar dan lain-lain. Nah, secara random keputarlah lagu rohani. Terus aku ngedenger enak gitu. Lagu pertama yang aku suka lagu rohani itu Bapa Kau Setia. Dan kebetulan di YouTube itu di akhirnya tuh ada kayak semacam nasihat pengalaman dari mungkin tuh disebutnya pendetanya gitu ya. Dan ada satu kalimat di situ yang aku ingat sampai sekarang dan aku yakini. Jadi dia membahas soal pembangunan gereja yang kayak suatu hal yang mustahil gitu karena butuh banyak persiapan yang lumayan sulit. Tapi di situ Bapak itu bilang, memang sulit tapi tidak mustahil. Nah dari kata-kata itu aku kayak ngerasa punya semangat baru. Ngerasa kayak kebuka pikiran aku, oh iya. Kalau kita yakin, kita percaya, semua hal tuh yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Asalkan Tuhan izinkan. Dan semenjak saat itu aku rajin dengerin lagu-lagu rohani yang lainnya. Karena kebetulan random kan keputer gitu aja dari YouTube gitu. Kalau kita udah satu ngedenger lagu rohani, terus kan selanjutnya itu kan autoplay gitu loh. Ya udah deh, akhirnya aku hafal lagu-lagu lainnya. Dan aku sering nyanyiin setiap kali aku live streaming di TikTok. Dan aku selalu ingatkan buat penontonku untuk toleransi. Tapi aku juga gak keberatan untuk nyanyi lagu religi. Walaupun jujur aku gak tahu artinya karena lagu religi kan bahasa Arab gitu. Tapi aku tetap suka keduanya. So, salam toleransi. Jangan dihujat ya. Nah, lagu Berkat Kemurahan-Mu itu aku seneng banget sama awalnya nih. Langsung bikin aku kesadar kayak, ya, kalau kita lagi dapat rezeki atau apa gitu, ya ampun Tuhan baik banget sama aku, makasih Tuhan. Tapi pas kita dapat musibah, apa kita masih ingat Tuhan atau enggak? Tuh langsung sadar, ya ampun, bener banget kalimat yang diucapin di sini gitu. By the way aku emang suka juga lagu ini. Makanya aku tuh suka kalau misalnya nyetel di YouTube. Tadinya aku punya TV kan aku pajang di situ. Aku sampai berdiri nyanyiin ini semua sambil lihat liriknya sih, karena di YouTube kan ada liriknya gitu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. No teks. Kenapa gak pindah keyakinan aja lo? Makasih pertanyaannya. Tapi menurut aku, kalau kita convert dari Islam ke Kristen, itu gak mudah, Kak. Harus banyak yang dipelajarin. Aku beli 3 buku ini, dan nih yang 2 masih tersegel, aku masih baca yang ini. Gitu. Sebenarnya alasan terkuat aku beli buku itu juga bukan karena fix mau pindah agama nih. Tapi ini semua berawal dari rasa kagum aku, rasa nyaman aku dengan apa yang aku tahu tentang Yesus. Jadi aku kepo gitu. Mungkin itu yang bikin aku tinggi toleransi ya. Apalagi waktu itu aku sempat nonton film Passion of the Christ. Kebetulan waktu Jumat Agung aku live streaming, terus ada salah satu viewersku yang ngasih tahu, coba nonton ini deh kalau kamu pengen tahu soal Yesus. Nah, nonton dengan tangisan yang luar biasa. Di situ aku sadar, oh ini alasannya kenapa pengikut Kristus itu seperti ini. Aku gak bilang agama lain tuh buruk, karena aku percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, hanya mungkin caranya berbeda-beda dalam mengajarkan itu semua. Tapi jujur setelah nonton film Passion of the Christ itu, aku kayak ngerasa luar biasa ya pengorbanannya. Aduh, yang udah pernah nonton filmnya pasti paham deh pedihnya. Aduh, aku langsung keinget gimana perjuangan Yesus buat buat umatnya gitu. Aku gak ngerti nyebutnya gimana, sorry. Cuman aku kayak ngerasa pedih banget ya. Dia tahan dipukul, siksa gitu kan. Dan alasan dia tahan dari itu semua karena ya dia memang, ya memang inilah kebenarannya. Ini yang memang harus dia lewatin. Dan itu semua dia sudah tahu dari awal dia muncul gitu. Jadi ya udah dia jalanin semua. Dan yang luar biasanya ketika dia sudah disalibkan, dia ada ngomong gini, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu pedih banget. Jadi kalau dibilang jadi kebiasaan itu sih akhir tahun lalu ya. Jadi kurang lebih udah 6 bulan. Tapi pertama kali aku dengar lagu rohani itu Bapa Kau Setia kurang lebih September tahun lalu. Itu memang random, gak tahu kenapa. Aku kan tiap pagi memang selalu setel YouTube dan aku tinggal gitu aja kan. Aku setel YouTube di TV. Aku tinggal, aku sambil nyapu, nyuci piring, nyuci baju kayak gitu. Terus aku dengar lagu itu enak. Tapi itu lagu rohani ya udah gitu. Awalnya biasa-biasa aja. Setelah lagu itu suka random kan muncul lagi kan autoplay yang lain gitu. Ada Sungguh Indah, Ku Bersyukur Bapa, Karena Salibmu, Sentuh Hatiku, Seperti Yang Kau Ingini. Nah itu semua sering banget aku dengar setiap harinya. Lama aku suka dan ini lagunya enak, aku cari judulnya gitu. Dan mulai kayak makin cari tahu soal Kristus awal tahun lah gitu. Kalau nggak salah sih Februari lah. Makin kuatnya sih setelah Paskah. Aku nggak tahu banyak sih lagunya, nggak ngitungin juga sih. Cuman yang aku tahu lagu Maria,
Bapa, sentuh hatiku. Lagunya Nikita. Ku telah mati dan tinggalkan, sama selidiki aku, lihat hatiku. Terus Bapa kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu. Ku bersyukur Bapa. Kayak gitu. Hadiratmu memenuhiku. Sama aku apa lagi ya? Segala itu aku agak lupa sih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu ya judulnya. Berkat kemurahanmu tadi ada di video aku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus karena salibmu ku hidup. Sama dia Hosana gitu loh. Aku agak lupa ya, cuman kalau di play aku suka. Oh iya, tahu lirik dan nadanya gitu. Pokoknya banyak deh, aku lumayan banyak gitu. Tapi memang yang aku suka itu lagunya yang emang Indonesia. Kalau kayak lagu-lagu Hillsong gitu, lagu-lagu luar aku nggak tahu karena aku nggak ngerti artinya. Jadi ya apa ya, aku kurang mempelajarin itu sih. Tapi aku banyak hafal kok. Makanya kalian masuk live aku dong, aku sering kok nyanyiin lagu rohani. Oke, karena aku udah mandi, jadi kita lanjut cerita ya. Yang jelas respon keluargaku nggak setuju. Awalnya sih dari awal yang aku memang mulai mempelajari, aku memang hide story aku dari ibuku, bapakku, dan kakakku karena mereka di rumah tuh 3 orang yang sangat nentang sih. Kalau bapakku sih nggak tahu nentang atau enggak, cuman memang dia orangnya no comment. Yang tahu itu adik aku gitu. Nah barulah sekitar 2 minggu yang lalu aku terbuka sama ibu aku. Ya pasti respon dia nggak mau, nggak terima gitu. Tapi ibuku sangat baik, dia bilang gini, aku bakal terus doain kamu supaya kamu tetap kuat iman Islamnya gitu. Aku cuma bisa bilang amin dan aku pasrahin. Kalau misalnya memang Tuhan mau aku bersamanya, Tuhan pasti mudahin aku. Nah ini juga yang aku rasain ya. Aku merasa kayak, ini ajaib banget gitu loh. Semenjak, jadi aku bilang kan sama kalian, kalau kalian lihat video aku sebelumnya, aku mulai suka denger lagu rohani itu dari September. Tapi memang mulai mencari tahu itu dari Januari gitu. Februari ke Maret gitu. Nah dari Januari itu kayak aku ngerasa ada suatu hal yang terjadi sama aku yang menurut aku itu ajaib gitu. Nah katakanlah akhir tahun lalu aku tuh sudah percaya dengan apa yang aku dengar dari setiap bait atau lirik dari lagu rohani itu. Dan itu terjadi sama aku. Aku tuh lagi punya problem. Dulu aku buka arisan online. Aduh kalian bisa baca deh ceritanya, itu ada di Instagram aku, ada di highlight Instagram aku, judulnya Cerita Zela. Nah singkat cerita pokoknya aku ditipu orang karena aku buka arisan online, terus ada member aku yang kabur. Aku benar-benar terpuruk yang kayak lu penipu gitu. Akhirnya aku ya udah coba tenangin diri, coba jalanin aja. Aku ada rezeki ya aku pakai untuk berusaha tanggung jawab ke mereka yang nagih tanggung jawab ke aku. Terus di awal Januari itu aku ketemu orang baik yang aku nggak kenal sebelumnya. Aku kenal dari TikTok, serius. Dia bantu aku. Dia tahu cerita aku kan dulu ada usaha salon gitu, tapi ya bangkrut. Nah dia bilang gimana caranya buat mulai usaha itu lagi. Aku ada niat buat buka usaha itu lagi tapi home service gitu loh.
jadi panggilan atau orang datang ke tempatku gitu. Nah, dia kasih modal aku gitu aja. Nah, nominalnya tuh cukup banyak menurut aku, dan itu sukarela, nggak ada modus, nggak ada apa, beneran sukarela. Dia bilang, dia cuma pesan gini ke aku, dia panggil aku Kakak Z, dia bilang, Kakak Z, saya cuma pesan satu hal, kebaikan harus berputar. Apabila kamu bertemu orang yang perlu bantuan dan kamu bisa bantu, kamu harus bantu. Dan itu aku terapin sampai sekarang. Puji Tuhan, sampai sekarang aku nggak pernah ngerasa kayak apa ya, sempit rezeki atau apa. Walaupun mungkin memang tabungan ada ya terkuras buat ini itu, tapi aku nggak pernah khawatir gitu loh. Nggak pernah ngerasa kayak ya nggak ada duit atau apa. Ya udah, dinikmatin aja, disyukurin aja gitu. Gitu. Nah, dan hari besarnya umat Kristus yang pertama kali bikin aku penasaran itu adalah Jumat Agung dan Paskah gitu. Jadi aku tuh sempet kayak, Jumat Agung tuh emang apa sih? Paskah itu emang apa sih? Nah, saat aku live, ada temen aku, ada viewers aku tuh bilang, coba deh kamu nonton Passion of the Christ. Udah, aku tonton gitu. Aku tonton apa ya? Aduh, aku nggak bisa pokoknya itu nggak bisa dijelasin deh gimana pedihnya. Dia disiksa berkali-kali. Apa ya? Ingat filmnya. Aduh, sorry. Intinya, kalau menurut aku itu film tuh bukan filmnya umat Kristen gitu loh. Menurut aku, kita yang orang Islam juga kalau nonton itu tuh benar-benar ngebangkitin rasa toleransi sih menurut aku. Jadi emang dari film itu aku ngerasa, oh ini yang dibanggain dari sosok Yesus gitu. Oh ini yang buat mereka tuh mencintai Yesus gitu. Mempercayai Yesus gitu. Jadi biar tahu, biar tambah pemahaman lah gitu. Tapi kalau aku pribadi, terus terang aku memang apa ya, aku juga tiap malam aku suka baca beberapa apa sih yang orang bilang saat teduh gitu ya, kayak ngulik Alkitab gitu ya. Aku sering baca itu dari apa sih, Sabda ya kalau nggak salah. Itu aku sering baca dan aku kayak yang oh iya, oh ternyata begitu, oh gitu. Jadi aku nambah wawasan gitu. Dan sampai saat ini aku masih Islam guys, tapi memang aku nggak ngerasa mau berhenti untuk terus belajar dan mengetahui tentang Kristus. Dan itu pilihan aku. Jadi kalian yang nggak suka, simpan aja kalimat nggak sukanya, jangan dikeluarin, karena kalian tuh nggak pantas ngebenci manusia lain gitu loh. Tuhan aja sayang sama siapapun. Masa kita yang bukan Tuhan sibuk membenci. Tuh, ini aku jawab ya kenapa aku suka lagu rohani. Sebenarnya sih tadi udah, harusnya kalau kamu nonton video-video aku yang lain tuh udah ketemu jawabannya. Jadi memang karena lirik per liriknya itu masuk dalam logika aku dan apa ya, bisa benar-benar aku terima gitu, kayak yang oh iya ya gitu. Jadi aku kayak benar-benar dapat nasihat gitu loh, dapat nasihat yang bisa aku terapin. Dan semenjak aku yakini, ya aku merasa itu nasihat itu benar-benar berguna buat hidup aku gitu. Kalau dibilang yang menginspirasi apa ya, kayaknya sih nggak ada sih, karena mungkin karena memang aku suka nyanyi. Aku tuh live streaming tuh memang talent aku nyanyi, dan lagu-lagu itu memang lagi jadi lagu-lagu favorit aku karena sering aku dengar dan aku suka banget. Jadi ya udah, awalnya iseng tuh aku nyanyiin,
saat aku live streaming di TikTok, ternyata ada banyak yang suka. Akhirnya aku kayak ya pengen cari lagu yang lainnya gitu loh. Akhirnya lumayan banyak yang aku tahu gitu sih. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kalau nggak salah gitu liriknya. Maaf ya, aku nggak terlalu inget sih. Cuman kalau baca aku tahu nadanya gitu. Tapi benar, mungkin yang sekarang lagi kamu rasain itu tuh yang aku rasain dulu gitu. Tiap satu lagu itu benar-benar kayak ngasih kita sembuhan batin gitu. Kayak lagi self healing gitu nggak sih? Ya ampun, gue harusnya begini, gue nggak boleh begini. Ya gue percaya pasti nanti begini gitu loh. Bener-bener dapat support banget dari lagu-lagu rohani, jujur. Semangat, rajin dengerin lagu rohani itu nggak salah kok, dan nggak jadi dosa buat kita. Aku menganggap itu sebuah nasihat buat hidup aku biar lebih terarah. Jadi memang aku ngerasa kayak ya dinasehatin sama lagu, kayak apa ya, ibaratnya orang tua aku lah lagi ngasih nasihat. Tapi yang memang bisa diterima itu karena lewat lagu gitu. Karena aku memang suka nyanyi dan suka denger lagu gitu. Ini dengerin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari para muslim yang menyanyikan lagu rohani. Ya, kita melihat dan kita berdoa saja supaya kuasa Roh Kudus bekerja menjamah mereka melalui nyanyian-nyanyian rohani. Dan biarlah Roh Kudus akhirnya mencelikkan mata rohani mereka untuk mengalami kasih Kristus. Seperti yang telah dialami oleh Nona Zela, ya. Inilah sebuah bukti karya Roh Kudus di mana di akhir zaman ini ada berbagai macam cara Tuhan untuk menjangkau para muslim atau para non-Kristen untuk mengalami kasih Tuhan. Ya, ini membuktikan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik, amat baik, dan teramat baik. Dia tidak mempedulikan latar belakang seseorang, apakah agamanya, apakah sukunya, apakah pendidikannya, apakah background-nya, sosialnya, tetapi Tuhan mengasihi semua jiwa. Nah, Bapak Ibu, teruslah percaya, teruslah semangat, teruslah mengasihi, teruslah bersyafaat, dan tetaplah percaya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.